Sekarang pertanyaannya begini. Ketika Anda, Liv, mati-matian mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan, apakah Anda sedang mengatakan bahwa Tuhan di situ adalah Allah? Oh ya, kalau sudut pandang Islam ya jelas lah. Maksudnya kalau merujuk kepada dia itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ya tentu Allah Tuhannya. Oke. Tapi nah di sini makanya kita berdebat. Nah di sini kita berdebat. Sebentar, iya sebentar gini maksudnya Dis. Kenapa saya katakan demikian? Jangankan pakai Al-Quran, pakai kitab Anda juga tertulis kok. Kisah 3:13 tadi apa? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu hamba Allah. Apa yang salah? Baik. Yesus hamba Allah kok, kita Anda yang nyatet. Nah ini sudah mulai di sini kita berdebat. Nah, jadi masalahnya di sini, Lip. Inilah yang menjadi masalah, Lip. Makanya memang ya, ketika orang Islam membaca, ini teman-teman yang Kristen ya, biar kalian tuh ngerti dengan keadaan yang terjadi. Begini, dalam Kisah Para Rasul, sebentar Lip, saya atau Anda yang buka, Lip. Kisah Para Rasul 3. Oke, saya buka ya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Ya, saya balik dulu kamera saya. Kisah Para Rasul ketiga ayat 13. Oke. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Saya bacakan ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di hadapan Pilatus. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu nih sama teman-teman yang Kristen. Ketika orang-orang seperti Alif, Zuma, dan kawan-kawan ketemu kata ini, Allah ini, mereka katakan ini Allah, gitu loh. Makanya ini yang jadi sumber perdebatan tuh ini loh, ini biar teman-teman tahu ini. Makanya saya pernah bilang, memang seandainya Alkitab ini diterjemahkan ulang, kata ini dibuang aja lah ke tong sampah kata ini. Karena kata ini buat jadi ribut seperti ini. Gitu loh, Lip. Makanya saya bilang, Lip, ketika kami mengatakan bahwa Yesus itu hamba Tuhan, atau Yesus itu hamba Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, kata Allah di sini, Lip, sama sekali tidak merujuk kepada Allah Tuhan negeri Mekah. Nah, kenapa itu bukan? Nah, makanya saya sering membahas pengajarannya. Apa yang diajarkan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, nanti kalau kita berdebat di situ agak sedikit keras kita, Lip. Contohnya, Lip, Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan apa? Jangan engkau mengingini istri sesamamu. Nggak boleh. Jangan engkau mengingini lembunya, mengingini apapun. Nah, sedangkan Allah di dalam Al-Quran malah dia menjadi sumbernya yang membuat Muhammad akhirnya menikah dengan menantunya sendiri. Gitu loh. Bagaimana mungkin kamu katakan itu Allah yang sama, itu Tuhan yang sama? Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan apa? Di surga tidak ada kawin-mawin. Sementara Allah di dalam Al-Quran menjanjikan di dalam surat An-Naba ayat 33. Dijanjikan apa? Dijanjikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Cuma nanti kita kalau ke sana terlalu jauh. Intinya, Liv, tolong kamu juga jujur, Liv. Katakanlah bahwa Yesus hamba Tuhan di dalam Alkitab, kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga yang Yesus menyebutnya sebagai Bapa, bukan merujuk kepada Allah yang tidak punya anak. Nah, kalau gitu enak, Lip, kita diskusi. Oke, jadi janganlah kita itu sepihak Anda maunya saya begini, tapi sepihak lain Anda nggak mau, gitu, Lip. Gantian, Oke, gantian. Begini. Ini juga teman-teman Kristen itu harus paham dan harus belajar. Mungkin di sini Edis masih kurang belajar. Kenapa? Karena kata Allah itu dipahami di orang Arab, baik Muslim maupun Kristen, itu nama Tuhan yang sama. Itu Tuhan yang sama. Pencipta alam semesta itu Tuhan yang sama.
Ketika orang-orang Kristen cabang Melayu mengatakan berbeda, itu mereka kurang jauh jalan-jalannya. Itu yang perlu dipahami, ya kan? Anda bisa buka literatur kekristenan. Bahkan saya ini juga nih ada baca di sini tentang kekristenan. Mengapa banyak orang Kristen Arab menyebut Tuhannya dengan nama Allah? Nah, hanya dalam bahasa Indonesia ini, terjemahan bahasa Indonesia ini, mereka bingung mau berpegang ke mana menyebut nama Tuhannya. Melihat mayoritasnya umat Islam, maka penerjemahan menggunakan kata Allah itu. Oke, nah itu perlu tahu. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini maka menggunakan kata Allah. Karena kalau orang di Inggris sendiri nggak tahu itu Allah itu siapa, itu Tuhannya umat Islam. Di Kristen Arab mereka tahu nama Tuhan pencipta alam semesta. Umat Islam di Arab dan orang Kristen di Arab tidak debat dengan kata Allah. Maka ketika mengatakan di dalam KPR 3 nomor 13, Yesus hamba Allah, ya tentu Tuhan yang sama. Hanya bedanya ada tritung cabang Arab. Mereka membagi Tuhannya menjadi 3. Nah itu aja. Jadi perdebatan kami dengan Kristen Arab itu bukan perdebatan tentang apakah Allah itu sama antara Islam dengan Kristen. Bukan itu. Tapi yang menjadi bahan perdebatan sebagaimana surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafarul ladina qalu inallaha thalithu salasah. Itu siapa yang didebat? Yang mengatakan Allah itu ada 3, yaitu dalam konteks bahasa Arab mereka itu paham. Nah, yang di Indonesia itu hanya menggunakan terjemahan. Itu pertama. Kedua, kalau Anda katakan beda, ini yang menarik teman-teman Kristen. Tadi mengatakan tentang di dalam Islam Allahnya itu, ini mungkin mau mulailah kan. Tadi Edis itu kan tahu saya banyak menyepakati narasi dia dalam mengedukasi Kristen. Akhirnya dia coba lari-lari ke istilah-istilah tadi bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi kami merebut menantu dan sebagainya. Nah itu juga sebenarnya satu kesalahan. Kenapa? Karena itu anak angkat dan itu pun sudah diceraikan. Tapi kalau ada yang merebut menantu mertua, ada itu Yehuda Tamar, itu di dalam kitab Anda ada bang. Itu terus terang, mertua merebut menantu, menyelingkuhi. Itu ada, itu kitab Anda, itu jelas. Karena dia masih istri sah, tapi si mertua ini merebut Tamar, padahal dia masih istri anaknya. Itu kitab Anda yang bilang. Tapi ya itulah ajaran Tuhanmu lah, aku nggak ikut campur ya. Tapi kalau Nabi kami jelas ketika diperintahkan untuk menahan dia istri, tapi dia itu memang anak angkat, dan itu nggak ada urusan, sudah anak angkat dan sudah diceraikan, itulah di dalam ajaran Islam, jadi sudah lepas. Berikutnya juga, kalau masalah di surga, betul, kalau di dalam ajaran Islam, di dalam surganya Islam itu ada bidadari, betul. Itulah fungsinya sebagai laki-laki dan fungsinya sebagai perempuan menjadi ratu bidadari. Nah, itu dalam Islam. Kalau di Kristen tidak ada bidadari, ya selamat aja yang jomblo, jomblo aja selamanya, abadan. Jomblo sejati. Misal contoh di dalam kitab Anda, laki-laki Yesus itu kan terlahir ke bumi laki-laki. Dia seorang laki-laki, ya kan? Dia di dunia tidak menikah, di surga dia tidak menikah. Jomblo selamanya dia. Justru saya kasihan juga teman-teman Kristen di bumi ini yang di dunianya tidak menikah, di surga juga nggak ketemu bini, nggak ketemu perempuan, jomblo selamanya. Kasihan. Yang lebih kasihan lagi, mau menikah ke penghulu, mau ketemu malam pertama nggak jadi, dia kecelakaan, metong. Udah metong nggak jadi, dia mati, di surga nggak ketemu lagi perempuan. Selamanya nganggur tuh alatnya. Tapi itu kan konsep iman Anda. Tapi kalau saya baca data Yesus di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus itu menjelaskan di situ, meninggalkan istri, meninggalkan ladang, meninggalkan anak. Yesus nanti akan mengganti 100 kali lipat di surga. Yesus mengatakan kalau kau tinggalkan istrimu demi mengikuti aku, maka kata Yesus 100 kali lipat nanti akan diganti di surga. Nah, tapi memang menarik saya paham dalam psikologis teman-teman Kristen. Kenapa? Karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata istrinya dihilangkan. Dalam terjemahan KJP bahasa Inggris, saya baca ada wife, ada istri. Dalam terjemahan bahasa Arab ada, itu imro'atun, istri. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia kok dihilangkan? Ini maksudnya Kristen Indonesia pengen jadi jomblo terus di surga gitu. Dikasih 100 bini oleh Yesus tapi ditolak. Saya juga bingung dalam terjemahan. Coba kau baca terjemahan LAI yang TB itu kata istrinya dihilangkan. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada. Khawatirnya nanti kalian di surga itu yang cabang Arab dia nuntut dapat 100 istri. Kenapa? Ya karena dalam pengajaran Yesus ada kata istrinya.
Dalam bahasa Inggris, orang Kristen Eropa, dia dapat 100 istri. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggrisnya ada. Tapi yang cabang Indonesia ini yang kasihan. Dia nggak bisa nuntut istri di surga. Kenapa? Ya di terjemahannya aja dihilangin, gimana dia mau punya bini? Gitu. Tapi itu jujur loh, Dis. Saya jujur loh, baca data itu ada. Tapi memang kalau masalah kawin-mengawin sih sebenarnya banyak juga ya. Bahkan, tapi itulah nantilah, takut saya kepanjangan. Itu aja sih data yang saya sampaikan. Dan saya hargai aja kalau konsep Kristen, ya kalau dilatih untuk jomblo di surga abadi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau konsep di Islam, kami ini manusia normal, kami diciptakan kembali nanti, alhamdulillah. Yang di dunia tidak sempat menikah, nanti di surga tetap dia ketemu bini. Jadi punya kelamin tuh nggak nganggur, Dis. Kalau kalian tuh kasihan, misal Edis tuh mau kawin hari ini kan, atau 1 menit lagi mau ijab kabul, malah mati. Nggak sempat loh, Dis. Udah sempat. Kalau sudah di surga, kau nganggur terus selamanya. Nganggur. Yesus aja kan nggak. Baik, setanggapi ya. Agak sedikit melenceng ini. Tapi Alip nggak nyambung apa yang saya katakan. Jadi memang saya harus akui. Jadi gini, sebentar. Gimana sih? Tadi kamu bicara, saya diam nih, Lip. Coba berlakulah sebagai seorang pria gitu loh ya. Kalau orang ngomong itu dengarkan. Begini, Lip. Poin kita itu adalah membuktikan apakah Allah yang Anda sebut-sebut itulah yang dimaksud Yesus yang menghamba kepadanya. Dalam hal Yesus hamba Tuhan, kita setuju. Tuhan di situ siapa? Itu masalahnya. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Nah, ketika di dalam Alkitab Yesus berdoa, Yesus menghamba, kata Tuhan di situ sama sekali tidak merujuk kepada Allah yang Anda gembar-gemborkan, yang Anda promosikan setiap hari. Ini yang perlu Anda jujur. Di sini Anda sudah bermuka dua, Alif. Tolonglah. Saya itu pengen kita itu jujur. Saya sangat menghargai orang yang jujur. Ya, walaupun jujur itu pahit, tapi percayalah, kejujuran itu pasti muaranya akan membawa kebaikan. Tolong, Lip. Jadi jangan bermuka dua. Di satu sisi jujur kamu apa lagi? tenang Jujur apa dulu, lagi? Lip. Saya masih ngomong. Kamu tadi ngomong, saya dengarkan nih, Lip. Bukan, kau kan nanya saya Tenang jujur. Saya bilang dulu, jujur Alip, apa? tenang dulu, Lip. Lip, tenang. Ya, saya minta Bisa saya tegasin. ngomong? Tadi kamu ngomong, saya dengar loh. Saya nggak takut sama sekali kamu ngomong. Saya bukan seperti seorang pengecut, Lip. Nah, inilah mau itu ngomong maksudnya. lagi nih kan. Bukan, Lip, maksud saya nyuruh saya bukan jujur dalam seperti hal seorang apa? pengecut. Dalam hal Inilah apa makanya gitu saya loh. bilang nih. Dia ngomong, Bukan, saya Dis. diam. Saya Dengar. ngomong, dia Ya kan, kabakan. Anda- Gimana, Lip? Bisa nggak saya gantian ngomong, Lip? Bisa Ya, saya ngomong? silakan. Saya suruh jujur dalam hal apa, silakan. Saya diam. Tadi kamu mengatakan Yesus hamba Tuhan, Edis jujur, malah dibully sama orang Kristen. Kamu harus jujur. Di situ Tuhan yang saya maksud di situ bukan Allah, Tuhannya orang Islam. Karena apa? Karena kamu ini berpatokan kepada orang-orang Kristen, tanda kutip ya, quote and quote ya, Kristen tanda kutip. Orang-orang Kristen yang blow on seperti Paul Jang. Kenapa? Karena dia bilang begini, Edis bilang Yesus hamba Tuhan. Berarti sama dia dengan orang Islam. Loh, beda. Ketika saya mengatakan Yesus hamba Tuhan, datang Agatha. Ya, Agatha itu nikah sama orang Islam. Kemudian bercerai, dia punya rasa trauma dengan orang Islam. Sehingga ketika saya ngomong Yesus hamba Tuhan, berarti kau sama bang dengan kadru. Loh, beda. Yesus menghamba kepada Tuhan. Tuhan di situ bukan Tuhan yang dimaksud sama Alif. Tuhan yang dimaksud sama Alif adalah Allah. Yesus tidak pernah menghambakan dirinya kepada Allah, tetapi Yesus menghambakan dirinya kepada Bapa di surga. Begitu, Lip. Kalau kita mau jujur. Nah, di sini kamu jujurnya tanggung-tanggung. Nah, sekarang begini, Lip. Kenapa Allah dengan Bapa di surga adalah sosok yang berbeda sama sekali? Kenapa? Dari apa yang diajarkan. Lah kamu malah lari ke terjemahan, lari ke Arab begini. Loh, Lip, Alkitab nggak merujuk kepada bangsa Arab. Alkitab itu, Bible kami, ditulis dalam bahasa Ibrani
ditulis dalam bahasa Aram, dan ditulis dalam bahasa Yunani. Nggak ada di situ Allah. Saya orang Batak, Liv, pergi ke gereja HKBP. Orang Batak punya Alkitab sendiri, namanya Bibel. Mereka kalau Bibel. Coba, Liv, tanya sama mereka. Kalau ada kata Allah di situ, saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Nggak ada di situ kata Allah. Begitu loh. Yang saya maksudkan begini, ayo kita jujur, jangan nanggung jujurnya. Nah, sekarang begini. Masalah mengenai pengajarannya. Ya. Kamu sudah mengakui, Lip, terima kasih. Bahwa di dalam Al-Quran, Allah menjanjikan, hai orang-orang yang beriman, pahala bagi kalian itu adalah gadis-gadis dengan susu yang montok, yang besar-besar susunya. Begitu. Itulah yang akan kuberikan kepada kalian. Beda jauh dengan pengajaran Bapa di surga. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarkan, kalau kamu nanti masuk surga, kamu nanti dapat orang-orang yang teteknya gede-gede. Lip, ini bukan pengajaran Bapa di surga, Lip. Ini pengajaran, ini persis kayak mucikari yang ngomong gitu, Lip. Hanya seorang mucikari lah yang menjanjikan hal-hal yang porno-porno begitu. Makanya di sini saya itu keras sama kalian tuh di sini. Kalau kita mau ke sini, cuma nanti takutnya kalian tuh sakit hati sama saya. Tapi emang itu bener, Lip. Karena Muhammad dan para pengikutnya itu adalah orang-orang yang seperti itu, yang senang dengan perempuan-perempuan begitu. Itu terbukti dari apa yang dilakukan Muhammad dan apa yang dilakukan para pengikutnya. Begitu loh. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, Lip, kenapa kamu nggak ngomong gini dengan orang-orang Muslim? Jujur kamu dengan mereka. Jangan kamu suruh saya terus jujur, kamu nggak mau jujur. Nah, kemudian yang kedua, kamu bilang, loh, justru dalam Alkitab itu yang mengatakan, Lip, pernah nggak Tuhan menyuruh Tamar, hei Tamar, itu menantumu, lagi pura-pura melacur? Tidak. Begini, Lip, biar kau tahu. Tamar, itu dia menikah dengan seorang laki-laki. Tetapi mati laki-laki itu dan dia tidak punya anak. Ya, dia tunggu-tunggu adiknya ini. Karena menurut adat orang Yahudi, ketika sang suami mati dan tidak melahirkan anak, terutama anak laki-laki, maka Masih adiknya atau abangnya, tenang, Li, tadi kamu ngomong saya dengarkan. Saya ngomong kamu panik. Jangan panik. Ya, sekarang begini. Ketika Tamar akhirnya tidur dengan mertuanya sendiri, itu tipu muslihatnya Tamar. Karena dia dikatakan dia itu pakai mukena itu, jilbab itu. Nah, karena si mertuanya tidak tahu, akhirnya mereka tidur di situ dan akhirnya memang Tamar tidur dengan mertuanya sendiri. Tapi, Lip, yang perlu kamu ketahui, tidak pernah di situ Tuhan yang nyuruh. Itu hanya diceritakan bahwa terjadi seperti itu. Saya heran dengan kemampuan nalar kalian tuh loh dalam membaca Alkitab. Alkitab menceritakan apa yang terjadi, bukan Alkitab menyuruh Tuhan bilang itulah yang harus dicontoh, bukan. Nah, sekarang, Lip, bedanya di dalam Al-Quran, siapa yang menginisiasi supaya Muhammad mengambil bekas istrinya Zaid? Allah sendiri, Lip. Itu tercatat di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Dan ketika Zaid telah menyelesaikan urusan dengan istrinya, maka kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang Muslim untuk menikahi atau mengawini bekas istri-istri anak angkat mereka jikalau mereka telah menyelesaikan keperluan. Loh, Lip, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Di dalam Alkitab, Tuhan mengatakan, jangan mengingini istri sesamamu. Di sini dalam Al-Quran malah Tuhan yang mengingini supaya Muhammad mengawini istri bekas anak angkatnya. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian karena ada 3, Lip, saya tanggapi. Semakin banyak, semakin saya tanggapi lagi. Kemudian yang ketiga. Sekali, ini udah mulai panik ya, mulai panik. Kasihan teman-teman yang nyimak juga boring nanti. Bukan panik loh, Dis. Lip, dengarkan. Begini. Mulai. Kamu mengatakan. Enggak, bukan dengar, gitu, Dis, maksudnya. Saya masih ngomong, boleh ini udah mulai panik. Dis? Alip sudah mulai panik. Panik. Ya bukan masalah gitunya, Dis. Bukan masalah gitunya. Boleh nggak gantian? Satu lagi, karena jangan kamu tadi panjang lah. Lip, kamu berusaha. Saya perasaan singkat-singkat aja deh dari tadi. Aduh, Alip ada 3 loh tadi. Lip ada 3 ini.
kamu buat 3 statement, saya harus Saya itu tanggapi hanya merespon tiga-tiganya. narasimu. Dis. Aduh, si Alif mulai Saya itu hanya panik. merespon narasimu. Panik nggak? Panik Bukan nggak? Panik Cie. nggak? Masa nggak dikasih panik kesempatan? nggak? Masa nggak dikasih kesempatan? Biarkan saya ngomong dulu. Kasih dong Karena ada kesempatan. satu poin yang belum saya tanggapi. Ada satu poin yang belum saya tanggapi. Oke. Tuhan Berarti Yesus nanti mengatakan saya begini. jangan dipotong ya. Baik. Oke. Tuhan Yesus mengatakan begini. Barang siapa yang meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, rumahnya bagi kerajaan surga oleh karena namaku, maka ia akan mendapatkannya 100 kali lipat. Lip, kamu jangan membela mati-matian ajaran Allah yang memberikan banyak wanita-wanita nanti untuk melakukan pesta begitu seperti itu. Jangan kamu bela-bela dari ayat itu. Perhatikan sih, perhatikan Lip. Kenapa kamu cuma ambil istri aja? Kenapa kamu tidak ambil ibunya atau ayahnya? Karena itu satu paket itu. Ayahnya, ibunya, istrinya. Bayangkan kalau diganti ayahnya jadi 100 Lip. Apa seperti itu maknanya? Apakah Tuhan Yesus berkata, kalau kau tinggalkan ayahmu dan ibumu, nanti kau di surga jadi ibumu 100, ayahmu 100. Bukan itu, Liv. Istrimu jadi 100. Nah, ini kesenangannya orang Islam. Liv, saya mohon sama kamu, Liv. Kamu tadi di awal sudah ngomong, ayo kita sama-sama jujur, kita didik orang awam. Sekarang tiba-tiba membahas agama Islam, kamu nggak mau jujur. Liv, Kok dibilang nggak jujur? Oke, gantian kamu ya, bilang gantian ya. begitu. Ini penutup. Oke, dengerin penutup. Dis. Gantian. Yo, Lip, ini gantian penutup, dong. Lip. Aduh, Ini penutup, Lip. hampir setengah Ini- jam kayak ini bicara. Ini sebentar ya. Ini adalah statement Ustadz sendiri, nih ya, bahwa apa yang Enggak. terjadi dalam- Dengerin. Sebentar, dengerin. Lip, ini Edis, terakhir nih, ini Edis. terakhir, Lip. Gini aja Lip, loh. ini Dari terakhir. tadi kita sudah damai diskusinya, 30 detik, Dis. 30 detik. Ya Dengarkan, Lip. Allah. 30 detik. Ini Ya terakhir. Allah. Oke. Teman-teman, Siap. inilah yang diajarkan dalam agama Islam dan mereka ingin mengutip perkataan Tuhan Yesus itu 100 ganti 100 jadi istri 100. Ini memang sungguh-sungguh penyesatan yang nyata. Perhatikan, dengarkan ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh Oke. tahan di dunia. Wah. Oke, baik. Jadi, Lip, jangan katakan Ya, 100 pernyataan istri, orang tapi yang 100 sudah ibu, Oke, 100 baik. ayah. Oke, Silakan. baik. Pernyataan orang yang sudah diklarifikasi karena bukan berdasarkan hadis. Oke, sekarang saya izin sampaikan, Edis. Tadi Anda katakan, kenapa nggak dibahas suami, kenapa nggak dibahas ladang sawah? Loh, yang jadi masalah, Dis, ini saya buka datanya ya. Teman-teman Kristen mungkin banyak yang nggak tahu ya. Saya putar kamera dulu. Mana putar kamera di sini? Jangan. Kayak mana sih putar kamera, guys? Aku nggak bisa kok. Oke. Kok nggak ada putar kamera sih? Jangan banyak ngeles lah, Lip. Bukan, serius. Bilang aja. Saya Aduh, tutup udah dulu nggak kameranya ya. mampu, Saya tutup dulu. Si Alif gak membantah. Oke, nah ini nih. Sorry. Liz. Ini di dalam kitab Anda, Matius 19 nomor 29, di sini kata ibu, anak, ya kan? Kata istrinya dihilangkan. Ini kenapa dalam terjemahan? Ini kenapa? Tadi kau bilang, lo terus laki-laki tadi gimana? Iya, terus kenapa istrinya dihilangkan? Itu pertanyaannya. Kalian tuh sadis banget tahu sama Yesus. Yesus menawarkan 100 istri, kenapa kalian hilangkan di sini? Dalam bahasa Arab ada nih, au imro'atun atau perempuan. Perempuan di sini istri. Kita buka KJP misal. KJP dalam bahasa Inggris di sini apa? Nih. Or wife. Kenapa dalam bahasa Indonesianya dihilangkan? Kalian itu dilatih jomblo seumur hidup, bahkan di dalam kehidupan abadi. Oke, Dis. Ini terjemahan loh yang ini saya nggak ngarang. Teman-teman buka aja dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menggantikan 100 kali lipat. Kenapa istrinya dihilangkan? Jadi perempuan di Kristen itu nggak dianggap, tapi versi bahasa Indonesia. Karena versi bahasa Inggris ada.
Nih, or wife. Versi bahasa Arab ada. Saya nggak bohong, saya nggak ngarang. Jadi kamu jangan mempermasalahkan saya, orang ini kitabmu kok. Nah, kehidupan di surga ketika kau dilatih jomblo ternyata memang berdasarkan kitabmu, Dis. Kitabmu, ini kitabmu ya. Saya buka nih contoh. Di sini dikatakan kenapa? Karena semuanya ini nih dikatakan begini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalian itu nanti jadi pengantin, kawan. Ternyata kalian itu nanti di surga itu, ya kalian di surga itu nanti nggak ada lagi perkawinan atau pertemuan suami istri. Kenapa? Ya karena kalian akan dikawinkan dengan anak domba. Ini datanya yang bilang. Iya kan? Perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba siapa dalam pemahaman Kristen? Yesus. Jadi kalian itu nanti jadi pengantinnya Yesus. Makanya kitab Anda menjelaskan dilatih. Ini data. Saya tidak ngarang. Makanya di dalam kitab Anda, Dis, kalian itu nanti dilatih jadi pengantin, mempelainya dari anak domba, yaitu Yesus. Inilah kenapa saya ketika membaca data ini, Edis, 2 Korintus 11 nomor 2. Pantesan di sini Paulus berkata, ini teman-teman Kristen harus paham, harus latihan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi memang Edis, kenapa tidak ada bertemu lagi dengan istri? Atau tidak ada lagi namanya pertemuan, nggak ada bidadari, karena nanti semuanya milik Yesus. Milik Yesus semua ini. Nih, Edis aja nanti di surga tuh jadi perawan, Dis. Kamu jadi perawan ini. Jadi pantesan saya sering lihat si Bom-Bom kalau live itu kadang dia pakai wig warna ungu, pakai bando. Oh, mungkin dia itu latihan jadi perawan. Ya pernah nggak kau lihat si Bom-Bom jadi pakai bando? Pernah kan? Pernah. Ya karena memang mungkin dia latihan jadi perawan. Kenapa? Ya karena dia jadi perawan suci nanti mempelainya kepada Yesus. Nah itulah di kalian. Jadi makanya nggak ada lagi yang namanya apa tuh? Kalian itu bertemu suami istri itu nggak perlu. Kenapa? Ya karena kalian semua nanti menjadi perawan di hadapan Yesus dan menjadi mempelainya Yesus. Itu data, Dis. Bukan saya nggak melintir, saya tidak ngarang. Itu datanya. Makanya kenapa dalam terjemahan LAI itu kata 100 istrinya kok dihilangkan? Coba kau nanti jujur aja dijawab. Terjemah, kau kan bisa bahasa Inggris, kau kan tinggal di Amerika. Di dalam KJP ada nggak kata wife istri? Ada, saya yakin ada. Orang tadi saya tampilkan juga kok. Kenapa di LAI, kenapa dihilangkan? Saya kasihan sama teman-teman Kristen di Indonesia. Di surganya nanti diajak jadi jomblo atau jadi mempelai Yesus. Yang perempuannya tidak dianggap oleh Yesus, tapi versi terjemahan. Karena tidak ada. Jangan diulang-ulang terus. Aku baru sebentar loh, Dis. Aku baru sebentar. Silakan. Jadi kalau kau bahas tentang masalah ajaran-ajaran tadi, kau bilang di surga bidadari montok. Ya betul lah, Dis. Masa di surga yang berderet nenek-nenek peot pakai kutang peot? Ya nggak laku lah ini. Yang namanya di surga itu, ya memang begitulah keadaannya. Kayak mana sih? Daripada kau, pantesan saya kadang-kadang teman-teman Kristen, mohon maaf ya, kalau mati itu kan pada pakai jas, pakai gaun. Oh, ternyata mereka itu memang mau jadi perawan nanti ketika bertemu dengan mempelainya, yaitu anak domba. Edis ini nanti dipertunangkan jadi perawan suci. Nah, itu fakta kitabmu yang bilang. Jangan diulang-ulang terus, Lip. Ulang-ulang terus. Itu udah tadi ulang lagi. Bikin poin yang baru kalau masih ada tambahan. Oh, bukan loh, saya sedang menegaskan. Maksud saya gini, Dis. Tolong edukasi teman-teman Kristen dan kasih tahu orang-orang Kristen di Indonesia. Atau mungkin terjemahannya harus jujur. Jangan kata istri itu dihilangkan. Itu pesan saya ya, kasih tahu. Kenapa? Karena menimbulkan kesalahpahaman, Dis. Menimbulkan kesalahpahaman bagi teman-teman Kristen. Jadi mereka itu nggak tahu. Yang saya kasihan tadi apa, perempuan itu aja. Kamu kan menggunakan versi KJP atau versi bahasa lain. Jadi kasih tahulah. Jadi mereka biar, atau minimal hargailah wanita Kristen itu. Hargai. Jangan tidak dianggap.
Sehingga kata istri itu dihilangkan, ya kan? Padahal Yesus sudah menawarkan, gitu ya. Oke, saya mungkin tidak terlalu lama ya, singkat-singkat aja. Jadi, Baik, Dis tanggapi nggak ya. usah lama-lama juga. Nanti Baik, saya saya tanggapi juga singkat mungkin kan saja. nggak lama juga Baik. mau rehat. Baik, tanggapi singkat. Oke, baiklah ya. Kita sampai kepada penghujung acara ini. Gini, Lip. Makanya, Lip, saya sangat prihatin nih, Lip. Inilah seorang ketua APII. Ketua APII aja kayak begini baca Alkitab. Gimana dengan orang-orang Islam yang awam? Lip, begini. Oke, saya akui, Lip, bahwa di dalam terjemahan itu memang banyak masalah-masalah terjadi. Itu juga ada dalam terjemahan Al-Quran, Lip. Di dalam surat An-Naba ayat 33, terjemahan yang dulu itu gadis-gadis montok. Sekarang terjemahan sekarang udah direvisi. Lip, patokannya kenapa terjemahan? Alkitab itu tidak ditulis pakai bahasa Indonesia. Ayo dong, makasih Bang Gaco. Patokannya itu ke naskah aslinya. Nah, tapi sekalipun demikian, Lip, poin yang Masalahnya mau saya buktikan, masalahnya Lip. Kristen Tadi kamu Indonesia ngomong, itu Lip. banyak yang nggak tahu Tadi kamu original, Dis. ngomong, saya diam. Bukan. Saya Giliran ngingetin aja, saya ngingetin kamu aja. panik. Gimana sih? Ya silakan lanjut. Enggak, Di saya cuma 18.000 ngingetin orang, masalahnya. ada 18.000 Masalahnya Kristen orang, Indonesia Lip. itu banyak nggak ngerti original. Mereka kan nggak tahu. Makanya aku Ya bilang sudah, edukasi tenang mereka dulu, gitu. tenang. Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Gini ya, Lip, coba Liv ya, kalau kita hanya merujuk kepada terjemahan, kita itu sama-sama, Lip. Ada terjemahan. Tapi Lip, masalah di sini itu bukan itu. Masalah di sini adalah begini. Kamu membenarkan bahwa apa yang diajarkan oleh agama Islam, dijanjikan banyak perempuan-perempuan, berpayudara montok, nanti di surga nanti ada pesta, mereka seks terus, pokoknya 70 tahun berdiri barang tuh 70 tahun. Dengan mengutip perkataan ada itu Tuhan. perkawinan, Tenang kalian yang sih. kawin, Dis. Panik kan? Kalau saya kan tadi nampilkan data. Lip, kenapa Bukan, kamu bukan. panik, Lip? Saya lagi ngomong nih loh. Nggak Saya panik, lagi ngomong Dis. nih. Boleh nggak kamu nggak panik? Kalau Tenang, saya kan tadi tenang, menampilkan panik. data, Aduh, yang mau pesta panik itu dia, kalian. teman-teman. Gimana, boleh nggak saya ngomong nih, Lip? Tadi kamu ngomong, saya diam loh. Enggak. Setuju nggak ada pesta perkawinan Luar tadi di surga? biasa. Lip, tadi kan sudah saya ngomong, Lip. Kita itu naskahnya bukan terjemahan, ada bahasa aslinya. Ayo merujuk ke sana. Quran juga begitu, merujuk ke bahasa aslinya. Iya. Kalau terjemahan mah ya namanya terjemahan. Gitu loh. Nah, sekarang begini, Lip. Jangan gara-gara di situ ada dikatakan, jikalau orang meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya oleh karena namaku, maka aku diganti 100 kali lipat. Langsung kamu ambil istrinya doang. Istrinya kamu ambil. Ibunya enggak kamu ambil, gimana? Gitu, Ibunya mana? Enggak, Lip, tenang Dis. dulu. Tenang dulu. Bukan, Saya belum kamu selesai itu- ngomong. kamu itu Aduh, framing saya Alip nih terus gimana? loh. Ngomong Kamu itu terus, framing biasanya saya saya nggak boleh terus. ngomong gimana? Boleh ngomong saya, Lip? Bukan. Si Edis, dengerin. Boleh saya ngomong, Lip? Boleh saya Kamu ngomong? itu framing saya namanya, Dis. Loh, gimana? Yang Saya masih ngomong pertanyakan ini. Saya tadi masih itu. ngomong. Gimana? Enggak, Boleh? dengerin, Kali Dis. boleh panik Yang ya. saya Aduh, pertanyakan itu, panik Dis. ya, Lip. Dengerin dulu dong. Enggak. Lip, Tapi jangan kan framing panik, saya. Lip. Saya masih ngomong. Gimana? Boleh saya ngomong? Yang saya pertanyakan itu, Aduh, kenapa kata istrinya baiklah, si Alip ngomong terus. dihilangkan? Oke, si Alip nggak bisa gantian di bawah. Alip ngomong terus, nggak bisa. Inilah teman-teman memprihatinkan, gitu loh. Kenapa demi membela bahwa Tuhan kita sama, Allah itu adalah Tuhannya Yesus, ini buktinya bahwa Allah menjanjikan 100 istri tuh dikutip oleh Yesus, Kenapa tidak dikutip juga, diganti ibunya jadi 100, nanti di surga punya ibu 100 orang. Terus punya bapak 100 bapaknya, bapak 1, bapak 2, bapak 3, bapak 100. Jangan begitu. Kata-kata diganti 100 kali lipat itu bukan berarti istrinya jadi 100, tidak. Gitu loh, aduh. Bayangkan seorang ketua APII pemahamannya macam IQ gorila. Lalu dia katakan, nih buktinya kalian kawin. Lihatlah, terjadi perkawinan anak domba. Mempelai sudah. Loh, Lip,
Itu bahasa-bahasa alegoris di dalam Alkitab. Yesus memang digambarkan, Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang mempelai laki-laki. Kemudian jemaat, orang-orang Kristen seluruh dunia ini, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Begitu juga ketika Rasul Paulus mengutip tadi, sudah aku tunangkan engkau. Itu berbicara tentang bagaimana nanti terjadi suatu pertemuan pada ujung penderitaan ini, terjadi suatu penyatuan antara Yesus dan jemaat. Makanya Tuhan Yesus tidak mau datang kepada orang Kristen yang dia itu tidak memikirkan, yang dia itu tidak setia kepada suaminya, yaitu Yesus. Makanya kita sebagai seorang Kristen jangan menjadi seperti perempuan sundal, menjadi seorang perempuan yang melacur, ya, melacurkan diri kita jual kita pada penyembah batu, ya, yo kita sembah batu. Kita boleh sembah-sembah patung, yo sembah patung. Nggak boleh. Kita harus menjadi seorang mempelai yang sejati. Jangan menjual diri kita kepada siapapun. Ingat, kita punya suami, yaitu Yesus. Itu bahasa-bahasa alegoris, bahasa-bahasa perumpamaan. Nah, kalau saya mau bikin begitu kepada kamu, saya kutip perkataan Muhammad. Muhammad mau ngomong gini, gigitlah sunahku pakai gigi geraham. Nah, udah sekarang kau gigitin aja itu sunah Bukhari itu. Gigitin aja. Ini sunah Nabi nih, gigit pakai gigi geraham sesuai anjuran Nabi. Kenapa saya ketika ketemu dengan orang Islam kok mutunya kayak begini semua? Gitu loh. Makanya membaca Alkitab jangan pakai kepala yang sering dibenturkan ke aspal. Jadi begitu, Lip. Aduh, gimana Alip ini?